Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum IPA SD. Untuk itu perkenalkan, saya Siska Noviana, Saya Riri Dwi Biarwati, saya Nadis Nurhaliza, dan saya Nuari Hana Putri. dan saya Davi Tiar. Saya Rafiullah Makbar. Akan melakukan uji kandungan zat dalam makanan yang terdapat pada modul 3 praktikum IPA di SD. Yuk, kita langsung mulai. Kegiatan praktikum uji karbohidrat. Dalam kegiatan praktikum uji karbohidrat memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Tentunya kita memerlukan alat dan bahannya. Yang perlu kita persiapkan adalah piring, pisang, apel, nasi, telur rebus yang kita ambil bagian putihnya saja, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan tentunya betadine untuk pengganti kalium ionida. Cara kerjanya adalah kita menghaluskan semua bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, biskuit, dan juga kentang. Setelah itu, kita mulai menetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan iodium dalam KL Unggol. Kita tetesi secara cermat satu persatu bahan makanan yang telah kita persiapkan, yang mana sebelumnya telah diberi nama bahan-bahan makanan yang akan kita uji di atas piring plastik seperti video berikut. Selalu perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan iodium. Kemudian kita cermati bagaimana perubahan-perubahan makanan yang terjadi pada bahan makanan yang telah ditetesi kalium ionida. Seperti yang tampak pada video, bahwa nasi berubah warna menjadi ungu kehitaman dan juga singkong berubah warna menjadi warna ungu kehitaman. Selalu kita catat perubahan yang terjadi pada bahan makanan tersebut. Kemudian untuk margarin tidak memiliki perubahan warna karena tidak terjadi reaksi ungu kebiruan. Sedangkan kentang memiliki reaksi perubahan warna yaitu menjadi ungu kehitaman. Kemudian pada bahan makanan yang terjadi pada tepung terigu berubah warnanya menjadi ungu kehitaman lebih pekat. Kemudian pada biskuit juga mengalami perubahan warna. Pisang yang telah dihaluskan juga mengalami perubahan warna, yaitu berwarna ungu kehitaman. Pada sebagian bahan makanan yang telah kita uji dan telah kita amati, terdapat beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Karena dari perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan yang telah kita amati dan telah kita uji, seperti yang terjadi pada kentang, kemudian pada biskuit, dan juga pada tepung terigu. Jadi, kesimpulannya adalah ada sebagian makanan, bahan makanan yang kita uji tidak mengandung karbohidrat dan juga mengandung karbohidrat dengan perubahan warna yang terjadi pada masing-masing bahan makanan yang diujikan. Kegiatan praktikum selanjutnya adalah uji lemak. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah piring, pipet 2 buah, kertas coklat sampul berukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar, lampu senter 1 buah, lilin 1 buah, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air.
Untuk cara kerja selanjutnya adalah kita mempersiapkan kertas yang telah kita potong-potong tersebut sebanyak 12 lembar yang telah kita sediakan. Kemudian teteskan beberapa bahan cair seperti minyak goreng, kemudian margarin yang telah dilelehkan, kemudian juga air, susu, dan juga santan. Untuk bahan yang lainnya seperti kemiri, margarin, seledri, wortel, singkong kering, kacang tanah, pepaya. Kemudian bahan seperti kemiri yang telah dihaluskan, kita usap-usapkan di atas kertas coklat kering kira-kira 10 kali, sebanyak 10 kali. Kemudian biarkan selama 5-10 menit lamanya. Sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk ke-9 bahan makanan yang lainnya. Dalam hal ini, beberapa bahan makanan yang telah kita usap-usapkan, kita bisa mencoba menggunakan stopwatch untuk mengetahui bahwasannya bahan yang telah kita usap-usapkan tersebut sudah mulai meresap, ataupun beberapa ada bahan makanan yang tidak mampu meresap ke dalam kertas yang telah kita sediakan. Kemudian batang seledri yang telah kita sediakan, kita lakukan hal yang serupa, yaitu kita usap-usapkan di atas kertas sampul sebanyak kira-kira 10 kali. Kemudian kita akan menunggu hasil reaksi dari batang seledri tersebut. Untuk menguji santan, kita bisa mengambilnya menggunakan pipet, kemudian kita teteskan di atas kertas coklat yang telah kita sediakan. Dalam hal ini, untuk kita mengetahui bagaimana makanan tersebut mengandung lemak adalah kita menggunakan cahaya senter yang kita hadapkan ke atas. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat beberapa bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu seperti kemiri, margarin, kacang tanah kering, dan juga santan. Karena bahan makanan tersebut meresap dan kemudian kita bisa melihat melalui cahaya senter sebagai bantuannya untuk mengamati bahwa bahan makanan tersebut mengandung lemak. Demikian kegiatan praktikum untuk menguji lemak dalam bahan makanan. Kegiatan praktikum selanjutnya adalah uji protein. Tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahan yang disediakan adalah piring, pipet 2 buah, lilin 1 buah, alas gelas untuk menyimpan lilin yang menyala 1 buah, cangkir plastik, sendok makan, korek api, jepitan jemuran, kertas label, air kapur, air, gula pasir, putih telur yang telah direbus, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat, bulu ayam, seledri, dan kangkung. Untuk cara kerjanya, silakan nyalakan lilin, dirikan di atas alas gelas, piring kecil atau alas lainnya ya. Jepitlah bulu ayam dengan pejepit jemuran, kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Amatilah dan jelaskan bau yang ditimbulkannya. Gunakan bulu ayam yang terbakar ini sebagai kontrol percobaannya. Jepitlah satu persatu bahan yang akan diuji. Kemudian, bakarlah di atas nyala lilin. Bahan yang diuji adalah seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Amati bau yang ditimbulkan, manakah dari bahan yang dibakar tersebut baunya sama seperti bau bulu ayam yang terbakar tadi. Saat ini kami sedang membakar daging ayam. Kemudian setelah itu kami mencoba untuk membakar putih telur yang telah direbus. Selanjutnya adalah proses pembakaran di mana bahan makanan ini berupa bahan makanan yang sudah kita siapkan.
Kemudian kita mencoba untuk mencium bau dari hasil pembakaran tersebut. Manakah yang lebih mirip dengan pembakaran bulu ayam yang menjadi kontrol untuk pengecekan uji protein ini. Selanjutnya, kami mencoba membakar bahan makanan yang lain yang telah diujikan. Dalam pembakaran bahan makanan ini, satu persatu kami mencoba untuk mencium baunya supaya lebih menguji dan supaya lebih mengetahui mana bahan makanan yang mendekati dengan bau dari uji kontrol bulu ayam tadi. Kemudian selama pengujian tersebut kami mencoba untuk selain mengamati, kami juga mencoba untuk mencatat mana saja bahan makanan yang menjadi tolak ukur dan mendekati dari bulu ayam yang telah dibakar tadi sebagai uji kontrolnya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji dengan menggunakan tembaga sulfat. Langkah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, larutkan 2 sendok makan tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Kemudian, aturlah bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Bahan makanan yang akan diuji meliputi gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Siapkan pipet sebanyak 2 buah. Kemudian, untuk pipet yang pertama adalah untuk mengisap air dan yang lainnya untuk mengisap larutan tembaga sulfat. Harus diingat bahwa kedua pipet tersebut jangan saling tertukar. Artinya, jika sejak pertama dipakai untuk mengisap air kapur, seterusnya dipakai untuk mengisap air kapur. Demikian juga, jika pertama dipakai untuk mengisap larutan tembaga sulfat, maka seterusnya untuk larutan tembaga sulfat. Berikan 2 tetes larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang diuji. Pada daerah bekas tetesan air kapur, berikan pula 2 tetes tembaga sulfat. Kemudian, amati dan catat perubahan warna yang terjadi ke dalam lembar kerja yang sudah tersedia. Dari hasil uji protein yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwasannya bahan makanan yang mengandung protein adalah putih telur rebus, tempe, daging ayam. Bahan makanan lainnya seperti gula pasir, kemudian roti itu mengandung karbohidrat, sedangkan tepung terigu mengandung karbohidrat, seledri dan kangkung itu berupa sayuran yang tidak memiliki kandungan protein yang signifikan. Demikian uji protein yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Demikian tadi video praktikum IPA SD yang telah kami lakukan dari kelompok 1. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan video dari kami. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.